saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita akan meneruskan pembacaan Alkitab kita dalam rangkaian pembacaan Alkitab 1 tahun, yaitu dalam Imamat 25 sampai 27 sekaligus penutup dari kitab Imamat. Saudara, kalau kita melihat kitab Imamat ini termasuk Imamat 25 sampai terakhir, ini banyak bicara tentang ketetapan-ketetapan, aturan-aturan atau hukum-hukum dari Allah terhadap bangsa Israel. Dan kesimpulannya adalah ada di dalam pasal 26 ayat 3 dan 14, yaitu jikalau kamu hidup menurut ketetapan-ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan seterusnya. Ini bicara tentang berkat. Namun sebaliknya, saudara baca ayat 14, tetapi jikalau kamu tidak mendengarkan daku dan tidak melakukan segala perintah itu, ayat 15, jikalau kamu menolak ketetapanku dan hatimu muak mendengar peraturanku, sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku dan kamu mengingkari perjanjianku, maka yang berikutnya adalah kutuk yang akan menjadi hadiahnya. Jadi intinya semua peraturan itu yang dibuat Tuhan untuk bangsa Israel harus dilakukan. Kalau bangsa Israel melakukannya, maka hidupnya akan diberkati. Tapi sebaliknya, kalau bangsa Israel tidak melakukannya, saudara, kutuk yang mengerikan akan diterima oleh bangsa Israel. Sebagian dari kita mungkin berkata, wah puji Tuhan pastor, puji Tuhan Pak Pendeta, kalau kita ini di zaman anugerah. Betul, memang kita ini ada di zaman anugerah, saudara. Kita ini tidak di zaman perjanjian lama. Kita ini ada di zaman anugerah. Tetapi ingatlah saudara, walaupun kita ada di zaman anugerah, bukan berarti anugerah Tuhan mentolerir atau bertoleransi terhadap dosa, terhadap kesalahan. No. Ada juga yang saya dengar bicara seperti ini. Tuhan Yesus itu tidak berubah walaupun engkau berdosa, walaupun engkau melakukan kesalahan. Dia tidak pernah berubah, kasihnya tidak pernah berubah. Yes, betul saudara. Ya, saya percaya dan saya amini Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tetapi saudara, dengarlah bahwa Tuhan juga tidak pernah berubah. Hukumnya tidak pernah berubah. Kalau dulu Tuhan adil, sekarang pun Tuhan adil, sampai masa depan pun Tuhan adil. Kalau dulu Tuhan penuh kasih, sekarang Tuhan penuh kasih, sampai selama-lamanya Tuhan penuh kasih. Tetapi dengarlah, Tuhan tidak mentolerir dosa. Tuhan tidak akan pernah menyukai kalau kita hidup dalam dosa. Ada juga yang tidak mengerti kitab suci, tidak mengerti kekristenan dan berkata, wena orang Kristen berdosa gak apa-apa, toh sudah ditebus, ada yang nebus. Saya mau katakan terhadap orang yang punya pikiran seperti itu, you kurang jauh pikniknya bro. Ini loh aturannya Tuhan. Ini loh standar moralnya orang Kristen. Ini loh norma-norma orang Kristen. Walaupun orang Kristen hidup dalam anugerah, tetapi tidak bisa seenak udelnya. Kalau tidak percaya, kita buka dalam Galatia 5 ayat 13. Galatia 5 ayat 13, firman Tuhan katakan begini, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa dan seterusnya. Karena apa? Dalam Galatia 6 ayat 7 dikatakan seperti, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang kamu tabur, maka itu yang akan kau tuai.
Saudara, jelas di sini kita tidak bisa seenaknya hidup walaupun di zaman anugerah. Tetap ada aturan, tetap ada hukum. Inilah hukum kita. Inilah norma-norma standar anak Tuhan. Tetapi masalahnya Pak Pendeta, gimana saya bisa melakukan hukum-hukumnya Tuhan? Bagaimana saya bisa melakukan firman-Nya Tuhan? Bagaimana saya bisa mengerti kehendak Tuhan? Ingatlah, Tuhan memberikan kita Roh Kudus. Tuhan memberikan kita pemimpin yang membawa kita pada segala kebenaran. Roh Kudus yang menginsafkan dunia. Roh Kudus yang memimpin kita untuk kita mengerti mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang berkenan kepada Allah, mana yang sempurna, mana yang menyenangkan hati Allah. Tetapi yang menjadi masalahnya, maukah kita taat, kita tunduk pada Roh Kudus? Atau yang lebih lagi menjadi masalah, bagaimana kita bisa membedakan antara suara Roh Kudus dan suara keinginan kita atau suara dunia, saudara? Sebenarnya simpel saja, saudara. Sebenarnya simpel saja. Kalau itu suara tujuannya memuaskan keinginan dagingmu, memuaskan kesombongan kita, memuaskan egoisme kita, maka itu pasti bukan suara Roh Kudus. Tetapi kalau suara itu memimpin kita untuk menjadi orang yang lebih mengasihi, untuk menjadi orang yang penuh sukacita, untuk menjadi orang yang penuh damai sejahtera, untuk menjadi orang yang sabar, untuk menjadi orang yang penuh dengan kemurahan hati, untuk menjadi orang yang penuh dengan kebaikan, orang yang penuh dengan kesetiaan, orang yang lemah lembut dan bisa menguasai diri, maka bisa dipastikan itu adalah suara Roh Kudus. Karena itu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita semua untuk peka dan taat, tunduk pada suara Roh Kudus. Saat kita tunduk dan taat pada suara Roh Kudus, artinya kita sudah mengikuti, mentaati hukum Tuhan. Dan barang siapa yang mentaati hukum Tuhan, maka apapun yang kita terima, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu akan menjadi berkat bagi kita semua dalam kehidupan ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya kita tetap taat dan tunduk pada suara Roh Kudus. Amin.